Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Razik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum jaringan komputer tahun akademik 2024 sampai dengan 2025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah topik yang dimana topik tersebut adalah membuat web server berbasis TCP dengan menerapkan soket programming. Langsung saja kita mulai ke bab pertama, kita menjelaskan tentang program. Nah, programnya sendiri sebenarnya terdiri dari dua atau tiga file ya. Tiga file mungkin termasuk dengan file HTML yang akan di request nanti. Nah, file-file tersebut terdiri dari file server, kemudian file client, yang dimana kedua file tersebut merupakan file yang file dengan ekstensi .py, yaitu file Python gitu, dimana kita akan memprogram server dan klien di masing-masing file tersebut, dan kemudian satu lagi adalah file HTML yang akan kita request. Nah, langsung saja kita mulai ke penjelasan, mungkinnya penjelasan dari file server yang akan kita program. Untuk lebih detailnya mungkin nanti kita akan langsung simulasikan saja, tapi untuk sekarang ini kita akan menjelaskan dulu apa yang saya akan perlihatkan nanti di source code sebenarnya. Nah, untuk file server ini pertama-tama kita akan mengimport dulu dua buah modul. Sebenarnya menginput semua isi dari dua buah modul, yaitu modul yang dimaksud adalah modul socket dan modul threading. Modul socket digunakan mungkin ya untuk membuat socket dan mengimport konstanta seperti IPv4-nya, dan jenis soketnya mungkin nanti, dan beberapa function. Dan threading kita akan juga gunakan nanti untuk menjadikan servernya multi-thread. Nah, selanjutnya kita akan langsung buat saja membuat soket untuk server ini. Nah, untuk membuat soket dari server ini kita panggil function socket dari modul socket tadi, kemudian kita masukkan dua konstanta dari modul socket tadi juga, yaitu AF_init. Nah, AF_init ini AF_init ya, maksudnya konstanta ini ada untuk biasanya digunakan untuk ketika kita ingin membuat sebuah soket yang dimana si soket itu menggunakan alamat IP versi 4. Nah, kemudian ada lagi sockstream. Nah, sockstream ini maksudnya adalah untuk membuat sebuah konstanta, dimana kan kita akan membuat soket TCP. Nah, sockstream ini digunakan ketika kita akan membuat soket TCP. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan IP dan port yang akan kita gunakan sesuai dengan yang dideskripsikan di tugas gitu ya. Di sini IP yang akan kita gunakan yaitu IP lokal, yaitu 127.0.0.1, dan kemudian portnya adalah 6789. Selanjutnya kita akan mengkaitkan si soket tadi, soket server yang telah dibuat sebelumnya, dikaitkan dengan IP yang telah kita definisikan juga sebelumnya, dan portnya juga. Perlu diingat bahwa untuk mengaitkan si IP dan port ini, kita harus memasukkan kedua
kedua nilai tersebut dalam bentuk tuple ya, atau list atau ya semacam itulah. Nah, ke dalam function di function bind ini. Nah, kode selanjutnya adalah untuk mendengarkan, maksudnya untuk membuat si soket ini bisa mendengarkan tiga koneksi ya, tiga koneksi dari klien nanti dengan batas antrian maksimalnya adalah 3. Nah, karena kan kita ini akan melakukan akan membuat server multithread, kita akan mendefinisikan function untuk menangani sebuah klien. Jadi nanti bisa dipanggil dalam thread-nya. Nah, di isi function ini terdiri dari ini ya, dari try. Ya, intinya terdiri dari beberapa exception gitu ya, exception handling itu. Dimulai dari try. Nah, isi try ini kita akan mendefinisikan message. Nah, message ini nilainya adalah data yang diambil dari koneksi soket, yang akan kita terima ya, maksudnya dari koneksi soket yang akan terjalin gitu dari ini ketika si klien mengajukan request gitu. Nah, kemudian batasnya ini adalah 1024 byte. Nah, kemudian si request itu akan didecode ke dalam bentuk string. Nah, kemudian si message ini nanti akan dipecah-pecah. Nah, si pecahannya ini akan dimasukkan ke dalam file. Kenapa dipecah-pecah? Karena kita akan mengambil nama file yang di request dari si klien. Nah, yang diambil ini adalah nama filenya. Mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut nanti di hasil program ya. Nah, kemudian si file ini kita buka dan kemudian kita assignment bukaan file ini ke dalam variabel f. Kemudian si f ini kita read dan masukkan ke dalam variabel content. Nah, tadi kan di slide sebelumnya kita melihat si file yang di request oleh klien ini sudah dimasukkan ke dalam sebuah variabel, singkatnya begitu. Nah, sekarang dikarenakan pada konteks ini, yaitu di blok try ini, nah kita asumsikan bahwa si request ini dilayani dengan lancar, maka setelah itu kita akan mengembalikan status. Nah, statusnya ini status lebih ke respon ya. Respon berupa HTTP-nya itu dengan kode status 200 atau oke, berarti si komunikasi ini lancar-lancar saja. Dan kemudian si kontennya tadi akan dikirimkan ke si klien. Nah, sebelum dikirimkan, si konten itu akan di-encode terlebih dahulu. Nah, ini exception, jadi ketika misalnya yang di scope try tadi terjadi error, nah ini dan errornya itu adalah ketika file tidak ditemukan, maka si exception ini akan dijalankan, yaitu yang di status kode yang akan dikembalikan ke klien adalah 404 not found.
Dan yang akan dikirim adalah sebuah file HTML sebenarnya ini tuh, tapi kita akan lihat nanti di hasil program. Nah, kemudian si file HTML ini akan di-encode. Sebenarnya file HTML ini dalam bentuk string ya, dalam bentuk string multiline. Sebuah string sederhana sebenarnya. Maksudnya sebuah baris-baris HTML sederhana. Nah, kemudian jika setelah si klien dilayani oleh si server, nah kemudian koneksi pun akan ditutup. Oh iya, mungkin tadi tidak disebutkan ya, jadi si koneksi soket ini adalah argumen dari sini, dari si function handle client ini. Saya tadi lupa menyebutkan. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Untuk menangani si requestan dari klien, kita akan melakukan looping tidak terbatas gitu. Jadi si server ini akan berhenti melayani request dari klien hanya jika si server ini memang sudah dimatikan gitu, sudah tidak dijalankan. Nah, ketika si server ini dijalankan, maka akan muncul di terminal itu menunggu request sebagai indikasi bahwa server ini berjalan. Nah, kemudian si server ini akan menunggu untuk mendapatkan koneksi dari klien. Akan terus-terusan menunggu. Nah, jika memang sudah dapat si koneksi dari klien, maka akan si requestan dari klien itu akan dilayani. Nah, dilayaninya sendiri menggunakan thread ya. Nah, si requestan dari klien akan ditangani di dalam thread sehingga ketika misalnya ada requestan baru gitu, si server ini masih bisa menghandle itu karena memang dihandle-nya oleh thread. Jadi ketika ada requestan lain masih bisa dilayani gitu. Jadi si server bisa melayani banyak request. Nah, mungkin sekarang kita lanjut saja ke source code dari klien. Nah, pertama-tama kita akan mengimport dulu modul ini, modul socket seperti yang di server, karena kita akan juga sama-sama membuat sebuah socket. Nah, tapi di sini kita akan mengimport juga modul sys untuk membaca argumen dari command line, karena ya untuk menjalankan program ini kita akan memberikan beberapa argumen di dalam command line. Nah, di kode ini akan di argumen-argumen yang dimasukkan ke dalam command line ketika menjalankan file klien ini akan dimasukkan ke dalam variabel-variabel. Nah, untuk di sini ada variabel untuk host maksudnya IP dari server gitu. Nah, terus ada port dari server, kemudian ada file-file yang akan diakses. Nah, kemudian kita akan membuat soketnya ya sama seperti di server gitu. Soket dibuat dengan IP versi 4 dan dengan tipe TCP, tipe ya protokol, maksudnya protokol. Nah, tapi untuk sekarang yang bedanya adalah si soket ini akan dikoneksikan ke
ini ke soket milik si server dengan function connect ini. Karena TCP itu harus menjalin dulu koneksi untuk memulai komunikasi ya, jadi makanya harus dikoneksikan terlebih dahulu. Nah, kemudian akan didefinisikan variabel di mana isinya itu adalah requestan yang akan dikirimkan ke si server. Nah, si requestan ini bersifat merupakan string yang yang formatted gitu, yang jadi di dalam stringnya itu bisa dimasukkan beberapa variabel secara dinamis. Nah, yang akan dimasukkan di sini adalah nama file yang akan diakses dan IP dari si servernya itu, dan ya format request memang mungkin secara konvensi memang begini ya. Jadi get, terus nama file, terus nama protokol atau TCP-nya, dan kemudian hostnya apa. Nah, kemudian si requestan ini nanti akan dikirim. Sebelumnya dia akan di encode terlebih dahulu, dikirim ke server. Nah, selanjutnya ini kita akan definisikan dulu sebuah variabel dengan tipe data string itu. Nah, kemudian kita akan mulai proses looping, di mana looping ini digunakan untuk menerima data balasan dari si server. Nah, cuman si data yang diterima dari si server akan dibatasi sebanyak 1024 byte per chunk-nya. Dan ya sampai si data yang akan diterima itu habis gitu ya. Jika misalnya lebih besar dari ini, maka perbagiannya akan dikirimkan sebanyak 1024 byte per chunk-nya. Sampai tidak ada lagi data yang masuk. Nah, jika si data sudah tidak ada lagi yang masuk, maka si soket dari si klien ini pun akan ditutup. Dan selanjutnya si balasan dari si server ini nanti akan di print. Jadi ketika kita menjalankan klien, setelah terjadi proses komunikasi, maka si respon dari server akan di print. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bab 2, yaitu hasil program. Nah, di sini ada source code dari server, kemudian ada source code dari file client. Di sini juga ada dummy HTML yang akan di request nanti. Nah, ini tampilan ketika si server dijalankan. Nah, tampil indikasi menunggu request. Kemudian ini klien ketika dijalankan dan si komunikasinya itu berjalan dengan lancar, akan menampilkan file HTML yang telah dikirimkan oleh server. Nah, ketika si server sudah melayani melayani satu request dari si klien, nah, si loopingnya tuh akan berjalan gitu. Jadi kan si server menunggu untuk menerima request. Nah, setelah
mendapatkan request, akhirnya diproses gitu dari dalam thread, kemudian akan kembali lagi ke awal sehingga memunculkan kembali indikasi menunggu request ini. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan coba simulasikan. Baik, mungkin kita coba ini ya, coba jalankan. Kita buka ininya. Text editornya. Nah, sudah dibuka. Nah, mungkin ini sebenarnya identik ya dengan tadi apa yang sudah dijelaskan di bagian ini, bagian awal. Jadi sini ada mengimport modul, kemudian ada function untuk memproses requestan. Nah, kemudian ada error handling. Di sini didefinisikan soket, IP, dan port. Kemudian si server dikaitkan, dan kemudian di sini ada looping untuk menghandle, bukan menghandle, maksudnya si server di jalan looping untuk si server bisa mendengarkan atau mungkin menunggu requestan dari si klien. Mungkin kita akan langsung coba saja run terminal. Karena ini namanya server.py, kita akan coba Python server.py. Nah, ini mengindikasikan bahwa si server telah berjalan, tapi belum ada ini ya, belum ada requestan dari klien gitu. Nah, sekarang kita akan coba ini ya. Nah, kita akan coba run juga si kliennya. Nah, ini klien.py. Seperti yang tadi dibilang bahwa untuk menjalankan klien.py ini kita harus memasukkan 3 buah argumen. Sebentar, kita clear dulu. Nah, Python client.py kemudian pertama-tama kita akan memasukkan dulu ini ya si hostnya. Nah, hostnya ini adalah localhost seperti yang tadi di file server ini hostnya itu adalah 127, kemudian portnya itu tadi 6789, kemudian file yang diakses adalah hello world.html. Kita akan coba run ya. Nah, seperti yang bisa dilihat, si loopingnya berjalan gitu ya, dari menunggu request, kemudian dia menjalankan thread, kemudian balik lagi ke atas ke menunggu request lagi. Jadi si menunggu requestnya itu di print lagi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa si klien ini akan mengeprint balasan dari si server. Ada kode statusnya dan juga ada file yang di request. Kemudian kita mungkin akan coba coba melakukannya di browser, tapi kita coba dulu menjalankan lagi di terminal yang berbeda. Tuh, masih berjalan ya. Masih berjalan dan si servernya pun masih menangani ini dengan baik. Kemudian kita akan coba menjalankannya di browser. Sebentar. Nah, sekarang kita sudah membuka browser, kita akan coba memasukkan
maksudnya mencoba run bukan mengeran sih, lebih ke kita akan coba uji apakah servernya masih bisa menangani request HTTP GET jika misalnya dibuka dari browser. Nah, kita langsung saja hiji 27 127. Nah, tuh bisa dilihat bahwa si server masih bisa menanganinya dengan baik. Bisa dilihat di sini bahwa si server mereply si requestan dari yang dimasukkan dari browser ini dengan file HTML yang diminta. Kita coba lihat lagi ke Visual Studio-nya. Kita lihat source code-nya. Source code dari nah, bisa dilihat bahwasanya si file hello world ini ditampilkan di layar browser. Oh, dan ini terjadi error. Kemungkinan ini ya, terjadi semacam timeout gitu karena memang dari tadi terdiam, tidak ada request. Kita akan coba bersihkan dulu, kita build terminalnya, kita akan jalankan ulang. Nah, menunggu request. Nah, mungkin ini tidak perlu ya, kita hanya butuh servernya saja, jadi tidak perlu di ini. Sudah dilihat ya di hello world-nya, dan tadi tampilannya juga sudah benar. Sebentar. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan URL dari si hello world ini, tapi kita tidak akan memakai port yang telah ditentukan. Mari kita masukkan misalnya 127.0.01 hello world.html. Nah, ininya kita hilangkan ya. Nah, tidak bisa diakses. Nah, kenapa tidak bisa diakses? Karena misalnya ketika kita tidak memasukkan port ke dalam URL ini yang akan dimasukkan ke browser, maka si portnya itu akan otomatis di-set di 80. Nah, sedangkan di server itu tidak dilayani port dengan nomor 80 karena yang dilayani adalah nomor 6789. Jadi makanya situsnya ini tidak bisa diakses. Nah, sekarang mungkin kita akan mencoba untuk mengubah port di source code yang telah dibuat. Kita akan ubah menjadi 80. Nah, kita akan tekan dulu mungkin servernya karena akan terjadi perubahan pada kodenya. Kita hapus dulu. Nah, ini yang asalnya 6789 kita akan ubah jadi 80. Nah, kita akan melihat apakah akan berjalan jika kita tidak memasukkan si nomor portnya di URL. Nah,
site cannot be reached. Sebentar ya. Nah, sudah bisa dilihat bahwa ketika misalnya si portnya diubah menjadi 80, kita bisa memasukkan URL-nya tanpa harus memasukkan port, karena kan memang default si port defaultnya itu adalah 80. Jadi bisa langsung mengakses file yang diinginkan pada port tersebut. Mungkin seperti itu saja simulasinya. Nah, kita akan tekan ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk simulasi dari program yang telah dibuat. Mungkin semua ini sudah saya jelaskan tadi di slide ya, secara brief setiap kodenya apa yang mereka lakukan, dimulai dari mengimport modul, mendefinisikan function yang akan menghandle request dari si klien. Nah, kemudian mendefinisikan beberapa variabel, ada untuk IP, untuk port, untuk soketnya juga, kemudian ada binding untuk di server, kemudian ada connect untuk di mana connect. Nah, ini ada connect untuk di klien. Nah, cara kerjanya ya seperti yang mungkin telah tadi dijelaskan, akan ada looping. Nah, di mana si loopingnya ini untuk di server ini akan terjadi looping, di mana si loopingnya ini menunggu request, akan menampilkan pesan menunggu request. Nah, ini mengindikasikan bahwa si loopingnya berjalan, dan kemudian si looping ini akan terhenti di baris kedua, di mana di sini si program akan menunggu untuk mendapatkan koneksi dari klien. Nah, jika misalnya sudah didapatkan koneksi dari klien, maka request itu akan di-handle oleh function ini di dalam thread, sehingga server bisa menghandle lebih dari satu klien. Nah, kemudian di klien kita mendefinisikan variabel-variabel yang dimana si nilainya itu berasal dari command line ketika user mungkin menjalankan si file ini. Kemudian kita setelah itu membuat soket, kemudian si soketnya ini akan dikoneksikan ke soket yang ada di server. Perlu diingat bahwa TCP memerlukan koneksi untuk saling berkomunikasi. Nah, kemudian di sini akan juga dibuatkan sebuah request, pesan request dari klien ke server dengan format yang telah ditentukan gitu ya, dan kemudian si pesan ini akan dikirimkan ke server. Nah, kemudian si klien akan menunggu balasan dari server dengan looping ini. Jika masih ada jika masih ada data yang akan dikirimkan, mungkin akan terus melooping. Jika sudah tidak ada data yang merupakan balasan dari si server, maka si looping pun akan berhenti dengan kondisi break ini. Nah, si variabel respon ini juga merupakan sebuah semacam total dari data-data yang telah dikirimkan, merupakan balasan dari si server ke klien, yang mungkin bisa beberapa kali dikirimkannya karena tidak bisa langsung semuanya.
dalam beberapa kondisi ya. Nah, jika setelah itu selesai, soketnya akan ditutup, kemudian si balasan akan ditampilkan. Nah, untuk si server sendiri, proses yang dilakukan adalah kita mengekstrak informasi file apa yang diminta oleh klien, kemudian kita akan membuka file itu jika tersedia, dan file yang tersebut di dalam konteks ini ditempatkan di direktori yang sama dengan server. Nah, kemudian jika telah ditemukan, maka akan mengembalikan respon si server ini ke klien berupa status kode 200 atau oke. Berarti komunikasi lancar dan si file yang diminta jika tidak berhasil, mungkin si filenya tidak ada, file yang di request itu, maka akan mengembalikan not found atau ya, dan HTML sederhana dalam bentuk string. Dan kemudian setelah komunikasi berjalan, maka si koneksi pun akan ditutup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan dalam penyampaian presentasi, dan mungkin ini terlalu panjang, tapi ya saya berusaha menjelaskan apa yang saya tahu mengenai program ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.